Banyak orang takut untuk berfilosofi karena mereka mikirnya kalau filosofi itu ribet, bikin pusing, ngebosenin, dan ada juga yang beranggapan kalau filosofi itu bikin sesat. Tapi kalian tahu nggak, apa yang lebih menyeramkan daripada pusing berfilosofi? Yaitu jadi orang bego yang nggak sadar kalau seumur hidupnya isi kepala mereka tuh lagi dipinjem sama kepentingan orang lain. Jadi orang yang nggak punya prinsip, yang selalu cuma bisa bilang iya saat disuruh dan bilang siap saat digiring ke arah manapun. Halo semuanya, gua Noah. Selamat datang di segmen baru di YouTube channel gua, yaitu Berfilosofi. Di sini gua akan ngebahas isi pikiran-pikiran dari filsuf-filsuf terkenal di dunia, ajaran-ajaran mereka, dan logika-logika yang nggak akan diajarin di sekolah ataupun di dunia kerja. Pernah nggak kalian mikir kenapa jujur itu baik dan kenapa adil itu benar? Kebanyakan orang kalau ditanya kayak gitu mungkin mereka bakal gagap ya, bingung mau jawab apa. Mungkin ada yang bakal jawab ya karena kata agama gue kayak gitu, atau kata bos gue kayak gitu, atau mungkin ada juga yang jawab ya emang udah dari sananya kayak gitu nggak sih. Kalau misalnya jawaban kalian masih seperti itu, artinya kalian belum punya prinsip, kalian cuma ikut-ikutan. Kalian cuma kayak domba yang digiring oleh apapun yang punya otoritas lebih di depan kalian. Di video pertama di segmen berfilosofi ini, gue akan memulai video ini dengan membahas satu pertanyaan yang udah didebatkan lebih dari 2400-an tahun, yaitu tentang dilema Euthyphro. Jadi, apa itu dilema Euthyphro? Gue nggak akan memberikan penjelasannya secara definisi ya, tapi gue akan mencoba menggambarkannya lewat simulasi. Dan simulasi ini gue temukan di salah satu buku yang gue baca. Di simulasi ini ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Yang pertama namanya Pak Sion, dan yang kedua adalah Socrates. Pak Sion berpendapat kalau kebaikan itu adalah sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Socrates menjawab, apakah sesuatu tersebut menjadi baik karena Tuhan menyukainya, atau Tuhan menyukainya karena emang pada dasarnya hal itu udah baik? Agak membingungkan ya? Ya, inilah namanya berfilosofi teman-teman. Coba kalian resapi dulu makna dari pernyataan dan pertanyaan tadi. Kalau udah dipikirin, gue bakal bantu jawab. Logikanya kayak gini teman-teman, kalau kalian berpendapat kalau kebaikan itu adalah sesuatu yang disukai atau diperintahkan oleh otoritas yang lebih, berarti kalau otoritas tersebut memerintahkan kalian, entah itu bos kalian ya, atau orang yang kalian anggap lebih gitu, memerintahkan kalian untuk misalnya melakukan pembantaian, apa kalian bakal tetap berpendapat kalau hal itu baik? Tentu enggak kan? Tentu di dalam hati kalian pasti bakal berpendapat dan bakal menjerit kalau hal itu tuh jahat, hal itu buruk. Artinya apa? Artinya di dalam diri kalian, kalian tuh udah punya standar sendiri. Kalian tuh udah tahu kalau kebenaran itu sifatnya objektif. Standar adil dan benar itu punya nilai di dalam dirinya sendiri. Kejujuran itu berharga bukan karena divalidasi sama orang lain, tapi karena emang jujur itu udah punya kualitas baik sendiri. Jadi mau siapapun yang melakukan kejujuran, ya bakal tetap baik kan? Sekarang kalian pasti nanya kan, oke Noah, gue tahu kalau kebenaran itu sifatnya objektif. Terus gimana caranya gue menemukan kebenaran di dunia saat ini yang dimana penuh hoaks, pencitraan, dan tekanan? Jawabannya, disinilah Socrates ngasih tahu peran yang sebenarnya. Dia bilang kalau gue itu bukan orang pintar yang tugasnya cuma nyuapin lu ilmu doang. Gue itu adalah bidan. Hah, maksudnya gimana? Kok bidan? Jadi gini teman-teman analoginya. Kalian bayangin tugas bidan. Bidan itu nggak bikin bayi kan? Bayi itu milik orang tuanya dan dibikin sama orang tuanya. Tugas bidan cuma membantu proses kelahirannya aja. Nah, hal ini tuh sama kayak pengetahuan. Pengetahuan itu nggak bisa ditransfer cuma kayak lu copy paste file aja. Kalau kayak gitu, itu cuma bakal jadi hafalan, bukan prinsip. Pengetahuan yang benar harus kalian lahirkan sendiri dari dalam nalar kamu lewat pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Kamu harus melewati proses berdarah-darah dulu untuk mempertanyakan asumsi-asumsi di kepala kamu sampai akhirnya kamu bisa dapat intisarinya. Pesan dari video ini sebenarnya gue mau bilang kalau teman-teman, ayo mulai untuk berhenti jadi penonton di hidup kalian dan mulai jadi pemikir. Mulai sekarang kalau kalian dengar aturan, omongan-omongan orang lain atau kebijakan-kebijakan baru, jangan langsung ditelan mentah-mentah.
pikirin dulu dan pakai nalar kamu. Karena nalar itu adalah satu hal yang sangat mahal dan berharga yang kita punya sebagai manusia. Orang yang nggak punya prinsip di hidupnya, di kepalanya, akan selalu dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan orang lain dan akan selalu digunakan sebagai pion di papan catur orang yang lebih pintar dari dia. Belajar filsafat itu bukan tentang jadi paling pinter, tapi tentang jujur sama nalar kamu sendiri. Kalau kamu udah siap untuk mau mempertanyakan banyak hal dan mau menggunakan nalar kamu untuk pusing-pusing bareng sama gua, selamat datang di segmen berfilosofi ini. Well, teman-teman, terima kasih untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga kalian suka dan videonya bermanfaat untuk kalian semua. Gua Noah, keep growing, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye.